Obat herbal versus obat modern. Ini kan perdebatan yang kayaknya nggak ada habisnya ya. Di satu sisi kita punya tradisi ribuan tahun, di sisi lain ada sains yang super canggih. Nah, pertanyaannya, apa keduanya ini harus selalu berantem? Atau jangan-jangan sebenarnya ada cerita lain yang jauh lebih menarik di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya, ya ini, kita ini harus milih tim mana sih? Sering banget kita ngerasa harus berpihak, tim alami atau tim farmasi. Tapi, gimana kalau narasi pertarungan ini sebetulnya keliru dari awal? Gimana kalau jawabannya itu bukan tentang memilih, tapi tentang memahami? Nah, ini dia nih, pola pikir yang paling sering kita temui. Ada anggapan kalau yang alami itu pasti lembut dan aman, sementara yang kimiawi itu keras dan penuh resiko. Pandangan hitam putih kayak gini, ya meskipun gampang dimengerti, sebetulnya malah bikin jurang pemisah yang nggak perlu. Dan seperti yang bakal kita lihat, cara pandang ini mengabaikan fakta sejarah yang penting banget. Oke, disinilah kita coba balik skenarionya. Daripada ngelihatnya sebagai medan perang, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah reuni keluarga yang udah lama terpisah? Karena faktanya banyak banget obat-obatan modern yang kita andalkan sekarang ini, utang budinya itu besar sekali pada dunia tumbuhan. Mereka punya akar yang sama loh. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dengan menelusuri jejak keluarga tersebut. Kita akan lihat bareng-bareng gimana lemari obat kita di rumah itu ternyata penuh sama warisan dari apotek alam yang usianya udah ribuan tahun. Slide ini bukan cuma garis waktu biasa, ini bukti jejak sejarah yang luar biasa. Coba deh bayangin, dari kulit pohon willow yang dipakai di zaman kuno buat pereda nyeri, ribuan tahun kemudian ilmuwan berhasil mengisolasi senyawa aktifnya dan boom, jadilah aspirin. Kisah serupa terjadi pada kina untuk malaria. Dan yang paling fenomenal, artemisinin. Penemunya, Tu Yuyu, menggali lagi teks medis Tiongkok kuno, nemuin obat malaria yang nyelamatin jutaan nyawa dan dapat hadiah Nobel. Ini bukti nyata, kalau kearifan tradisional itu adalah peta harta karun bagi sains modern. Dan proses ini ngegambarin jemblatan antara dua dunia itu dengan sempurna. Aspirin itu contoh klasiknya. Semua berawal dari kulit pohon. Terus ilmuwan misain senyawa aktifnya, namanya asam salisilat. Kemudian, mereka modifikasi sedikit secara kimia biar lebih aman buat lambung dan lahirlah tablet aspirin yang kita kenal. Sebuah transformasi keren dari bahan alam mentah jadi obat modern yang presisi dan terstandar. Dan daftarnya tuh nggak berhenti di aspirin aja loh. Coba lihat nama-nama besar ini. Kina, digoxin buat penyakit jantung, paklitaxel buat kanker, semuanya ini adalah obat-obat penyelamat nyawa di era modern yang akarnya berasal langsung dari tanaman. Tanpa eksplorasi dunia botani, fondasi farmakologi modern mungkin bakal beda banget hari ini. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau gitu, gimana caranya kearifan kuno ini bisa diterjemahin ke dalam bahasa sains modern yang presisi? Nah, jawabannya ada pada satu konsep kunci, standarisasi. Inilah jembatan yang memungkinkan kedua dunia ini buat ketemu. Salah satu kritik paling valid dari komunitas ilmiah terhadap pengobatan herbal adalah masalah variabilitas. Kini deh, kandungan senyawa aktif dalam jahe yang tumbuh di satu daerah bisa beda dengan jahe dari daerah lain. Kenapa? Ya karena faktor tanah, iklim, sama waktu panen. Ini yang bikin dosis dan efeknya jadi sulit diprediksi. Nah, disinilah standarisasi masuk sebagai pahlawan. Ini adalah proses ilmiah yang canggih buat mastiin kalau setiap kapsul ekstrak yang Anda minum hari ini punya jumlah senyawa aktif yang sama persis dengan kapsul yang Anda minum bulan depan. Proses ini ngilangin unsur tebak-tebakan dan masukin unsur presisi. Jadi, poin krusialnya ini nih. Dengan adanya standarisasi, obat herbal bisa diuji pakai metode ilmiah yang sama ketatnya dengan obat farmasi. Dosisnya jadi terukur, keamanannya bisa dievaluasi, dan efektivitasnya bisa dibuktiin secara konsisten dalam uji klinis. Ibaratnya, obat herbal sekarang bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dengan sains modern. Oke, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya. Gimana sih sebetulnya cara kerja mereka? Soalnya, bedanya itu bukan cuma soal dari mana asalnya, tapi juga tentang filosofi kerjanya di level molekuler yang ternyata beda banget dan sama-sama mengagumkan. Pernah dengar istilah entourage effect atau efek rombongan? Ini konsep yang keren banget dalam ilmu farmasi herbal. Idenya gini, alam itu nggak cuma nyiptain satu senyawa aktif, tapi sebuah tim senyawa yang kerja bareng.
Efek gabungan mereka ini seringkali lebih kuat atau punya efek samping yang lebih seimbang daripada kalau kita cuma ambil satu senyawa aja secara terpisah. Analogi di slide ini ngejelasinnya pas banget. Coba bayangin obat herbal itu kayak satu tim sepak bola. Ada penyerang, gelandang, bek, semuanya kerjasama buat mencapai tujuan. Nah, kalau obat farmasi modelan itu lebih mirip kayak penembak jitu. Satu molekul tunggal yang didesain dengan presisi laser buat nembak satu target spesifik. Dan tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba deh lihat perbedaan peran utamanya. Obat farmasi itu jago banget buat kondisi akut, infeksi, atau situasi gawat darurat. Sementara herbal terstandar seringkali nunjukin kekuatannya dalam pencegahan dan pengelolaan kondisi kronis. Mereka bukan kompetitor, mereka adalah mitra dengan keahlian yang beda-beda. Jadi setelah kita lihat sejarahnya, sainsnya, terus semua ini bakal mengarah kemana? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan yang paling penting, masa depan pengobatan integratif. Sebuah pendekatan yang merangkul yang terbaik dari kedua dunia. Inilah paradigma barunya, pengobatan integratif. Tujuannya bukan lagi ini atau itu, tapi ini dan itu. Pilihan pengobatan nggak lagi didasarin sama ideologi alami versus kimiawi, tapi murni berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang ada untuk kondisi spesifik seorang pasien. Fokus utamanya ya satu, hasil terbaik buat pasien. Tapi sebelum kita terlalu semangat, ada satu hal yang wajib banget kita ingat. Dan ini adalah pesan keamanan yang sangat krusial. Hanya karena sesuatu itu asalnya dari alam, bukan berarti itu 100% bebas resiko atau bisa dipakai sembarangan. Interaksi obat herbal itu nyata dan bisa berbahaya. Contoh klasiknya itu St. John's wort, herbal buat mood, yang ternyata bisa mempercepat pembuangan obat lain dari tubuh. Akibatnya, obat-obat penting kayak pil KB atau obat jantung jadi kurang efektif. Makanya, aturan nomor 1, dan ini nggak bisa ditawar, jangan pernah jadi dokter buat diri sendiri. Selalu, dan saya ulangi ya, selalu bicarakan dengan dokter atau apoteker Anda sebelum mengkombinasikan apapun. Dan kalau kita intip lebih jauh lagi ke cakrawala, masa depan pengobatan itu bakal jadi jauh lebih personal. Ada bidang baru namanya farmakogenomik yang bakal memungkinkan dokter ngeliat profil genetik kita buat memprediksi gimana tubuh kita bakal merespons senyawa tertentu, entah itu dari tanaman maupun dari laboratorium. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke pertanyaan awal. Mungkin perdebatan antara herbal dan farmasi selama ini salah fokus. Mungkin masa depan kesehatan itu bukanlah tentang memilih satu sisi, tapi tentang menciptakan sebuah harmoni yang cerdas antara kearifan botani dan presisi sains. Terima kasih sudah menyimak.